Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu pagi ini. Meskipun ibadah Minggu pagi ini masih tetap harus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tetapi marilah kita percaya bahwa meskipun kita berjauhan, tetapi kasih Kristus mendekatkan kita di dalam sikap saling mendoakan yang seringkali kita lakukan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa saudara-saudara dari gereja Meladen. Kita pun berdoa, suatu saat nanti keadaan akan kembali baik. Dan kita dapat beribadah dengan berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini mewujud nyatakan ungkapan rasa syukur kita. Saudara-saudara, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca ayat pembuka, yaitu dari surat 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Mulia, mulia namanya. Yesus, kemuliaan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Ketika kami mengingat akan semua kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, yang berupa penyertaan perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesehatan, berkat yang berkelimpahan, maka hati kami meluap dengan ungkapan rasa syukur. Bapa, biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi perwujud nyataan ungkapan syukur kami, supaya kami senantiasa mengingat bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Bapa Sorgawi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Setiap kata yang kami dengar yang berasal dari firman-Mu membawa kemantapan hati, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, menjadi sukacita di dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya.
Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 209, bait yang pertama dan kedua, Kasih Setiamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang tadi kita dengar bersama-sama adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya akan adanya dua bahaya besar di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah bahaya kemunafikan. Yang kedua adalah bahaya meninggikan diri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada kita bahwa ketika di dalam diri kita ada dua hal itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan kita tidak diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam diri kita ada kemunafikan dan sikap meninggikan diri. Bukan hanya tidak diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus jikalau dua hal ini ada di dalam diri kita, tetapi lebih daripada itu, dengan adanya kemunafikan dan sikap meninggikan diri, kehidupan kita akan menjadi lebih berat. Kehidupan kita akan sering mendapat hambatan-hambatan di tengah-tengah perjalanan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberi contoh sikap-sikap ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya mereka jangan sampai seperti itu. Kemunafikan antara lain dicontohkan dengan firman Tuhan yang berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah sebuah sindiran. Seolah-olah Tuhan Yesus Kristus hendak berkata kepada murid-muridnya, lihatlah mereka. Apa yang mereka ucapkan memang benar. Apa yang mereka ucapkan pantas untuk didengar. Tetapi perhatikanlah, apa yang mereka lakukan sama sekali tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan. Saudara-saudara, inilah hal yang pertama yang harus dihindari, yaitu kemunafikan. Saudara-saudara, seperti apakah kemunafikan itu ada di dalam diri kita? Atau apakah di dalam diri kita ini pernah terjerumus ke dalam sikap kemunafikan? Saudara dikasihi Tuhan, intinya adalah kemunafikan adalah suatu sikap di mana apa yang kita ucapkan, apa yang kita percayai tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Itulah kemunafikan. Jadi ada jurang pemisah yang sangat lebar dan terpisah antara apa yang kita katakan atau apa yang kita akui, kita percayai, dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita seringkali lupa bahwa kadang-kadang kita dapat terjebak ke dalam sikap kemunafikan ini. Hal-hal apa saja yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Contohnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mengamini firman Tuhan. Kita seringkali mempercayai bahwa firman Tuhan itu sebagai hal yang benar. Tetapi sekaligus juga di samping kita mempercayai firman sebagai hal yang benar, tetapi itu tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita ditanya, apakah kita percaya pada firman yang berkata, jangan khawatir akan hidupmu? Maka serentak kita akan menjawab, iya pasti, karena itu berasal dari firman Tuhan, maka aku percaya. Tetapi mari kita jawab di dalam hati kita, berapa kali, seberapa seringkah kehidupan kita ada di dalam kekhawatiran sehingga kita ragu atau takut untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kita ragu, kita takut, kita khawatir untuk melakukan sesuatu yang benar. Padahal hati kita mempercayai, mengakui firman, jangan khawatir akan hidup. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang seperti ini janganlah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita meyakini bahwa firman Tuhan itu sebagai hal yang kita percayai, maka itu pula lah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Demikian pula halnya ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa.
Ketika kita ditanya, percayakah kita akan kata-kata ini? Tentu kita cepat akan menjawab, iya aku percaya. Karena firman yang berbunyi, aku menyertai kamu senantiasa, adalah ucapan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita. Seberapa sering kita ada di dalam ketakutan, bagaikan kita lupa bahwa kita pernah mempercayai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama tentang bahaya kemunafikan ini ternyata begitu dekat dengan kehidupan kita. Iya, kehidupan diri kita sendiri, bukan orang lain. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan supaya kita mewaspadai sikap kemunafikan yang seperti itu. Di mana apa yang kita percayai, apa yang kita akui, kita yakini, tidak sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pula halnya dengan peribadatan. Meskipun kita sekarang belum beribadat di gedung gereja, tetapi kita ini, saudara dan saya, disebut sebagai orang-orang yang beribadah. Artinya orang-orang yang mempersembahkan diri, mempersembahkan tubuh dan hidup ini untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita mempersembahkan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari mulut ini kita mengatakan haleluya. Dari mulut ini kita mengatakan puji Tuhan. Dari mulut ini kita mengatakan besarlah kasih-Mu ya Yesus. Tetapi sudah dikasihi Tuhan, ketika selesai dari peribadatan dan kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, bahaya kemunafikan itu mengancam diri kita jika kita tidak berhati-hati. Mulut yang semula berkata haleluya itu, mulut yang semula berkata terpujilah Tuhan, akan sekejap berubah menjadi mulut yang mengatakan hal-hal, mengucapkan hal-hal yang sama sekali tidak diperkenan oleh Tuhan. Hal-hal yang dapat menyakitkan hati orang lain. Dan yang terlebih penting lagi, menyakitkan hati Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang pertama. Marilah kita waspadai kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah diselamatkan. Kita oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dinasehati untuk mewaspadai bahaya kemunafikan. Yaitu firman yang kita percayai, firman yang kita ucapkan, firman yang kita yakini di dalam batin, firman yang kita akui kebenarannya, jangan sampai bertentangan dengan segala hal yang kita lakukan. Bukankah iman itu adalah bekerja sama dengan perbuatan? Dan juga saudara dikasihi Tuhan, ketika kita telah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka tubuh ini, mata, telinga, mulut, dan seluruhnya, kita akui semuanya itu menjadi milik Kristus. Dan ketika seluruh tubuh kita ini menjadi milik Kristus dan kita ungkapkan di dalam peribadahan kita, maka jangan sampai kita jatuh ke dalam kemunafikan manakala kita mempergunakan anggota tubuh kita bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Mata, telinga,
mulut, dan lain sebagainya. Hendaklah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan Yesus Kristus mengkritik orang-orang itu, mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak menjadi sama dengan orang-orang itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka, perbuatan-perbuatan mereka sesungguhnya hanya ingin untuk supaya dapat dilihat orang. Mereka hanya ingin melakukan sesuatu yang baik, melakukan sebuah peribadahan dengan sangat tekun, tetapi motivasinya mereka ingin dilihat oleh orang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita harus mewaspadainya adalah bahaya meninggikan diri. Saudara dikasihi Tuhan, memang di dalam kebutuhan kehidupan kita, rasa dihargai, dipuji, dianggap baik, itu adalah sesuatu yang juga menjadi kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita melakukan segala kebaikan, di saat kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan oleh karena Tuhan yang memerintahkannya, melakukan segala yang baik, maka kita tidak boleh menjadikan pujian, menjadikan kebanggaan, menjadikan penghargaan dari orang lain menjadi syarat yang harus ada sesudah kebaikan itu kita lakukan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini sungguh sangat berat di dalam prakteknya. Mengapa? Karena ketika kita selesai melakukan sesuatu yang berdampak baik bagi orang lain, tetapi orang lain itu tidak mengucapkan terima kasih, atau orang lain itu tidak berkata betapa baiknya dirimu, maka kita kadang-kadang merasa kecewa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita adalah miliknya. Dan jikalau kehidupan kita ini adalah miliknya, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala kebaikan yang meskipun kita yang melakukannya, tetapi semuanya itu adalah untuk kemuliaannya. Saudara, ketika kita berbuat baik, bahkan perbuatan baik yang cukup besar, sampai-sampai dapat dikatakan berjasa, saudara-saudara, relakah kita bahwa dengan itu bukan kita yang mendapatkan pujian, tetapi relakah kita bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Relakah kita? Apa jawaban kita? Jawaban kita akan menentukan apakah kita ada di dalam bahaya meninggikan diri atau tidak. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kehidupan ini pemberian Tuhan? Bukankah segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semuanya berasal dari Tuhan?
Dan bahkan bukankah kita hidup juga oleh karena kuasa Tuhan? Maka sesungguhnya segala sesuatu yang baik yang telah kita lakukan dengan mempergunakan segala pemberian Tuhan yang ada pada diri kita, maka sesungguhnya dialah Tuhan Yesus Kristuslah yang layak untuk menerima pujian. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya, ketika kita dapat menghindarkan diri dari sikap meninggikan diri, maka sesungguhnya seperti khotbah beberapa waktu yang lalu, kehidupan kita akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih damai, dan kita terhindar dari beban berat. Mengapa demikian? Karena ketika kita menghindarkan diri dari sikap meninggikan diri, maka kita tidak lagi menempatkan syarat, yaitu penghargaan, pujian, bahkan ungkapan terima kasih dari siapapun tidak kita tempatkan menjadi syarat yang harus ada setelah kita berbuat baik. Karena kita tahu bahwa setiap hal baik yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau ini yang terjadi, maka ketika kita melakukan hal baik untuk Tuhan dan ternyata memang tidak ada penghargaan, tidak ada pujian yang kita terima, maka itu tidak menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tidak lalu menjadikan depresi, tidak lalu menjadikan sikap yang dibuat-buat supaya nampak bahwa aku berjasa, supaya nampak bahwa aku berguna. Tidak sampai seperti itu. Karena kita tahu dalam diam, meskipun kita tidak mendapatkan penghargaan dalam bentuk pujian, tetapi Tuhan Yesus Kristus berkenan atas apa yang kita lakukan. Inilah kehidupan yang sangat ringan dan sungguh sangat membahagiakan. Melakukan hal yang baik, tetapi tidak mengharapkan respon dari manusia, tetapi respon dari Tuhan yang sanggup untuk membalaskan setiap hal yang baik yang kita lakukan. Akhirnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Saudara-saudara, marilah hari demi hari kita belajar bahwa dalam kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sedikit demi sedikit kita menghindarkan diri dari dua bahaya besar di dalam kehidupan. Yang pertama, bahaya kemunafikan. Biarlah apa yang telah kita percayai, yang bersumber dari firman Tuhan, itulah juga yang terjadi di dalam kenyataan kehidupan. Dan juga saudara dikasihi Tuhan, pada saat kita telah mempersembahkan tubuh ini, mulut, mata, telinga, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka waspadalah untuk tidak mempergunakannya bagi kecemaran. Dan yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap bahaya meninggikan diri. Ingatlah, hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Ingatlah bahwa kehidupan ini justru menjadi ringan di saat pujian, di saat respon baik dari orang. Tidak lagi kita tempatkan
menjadi syarat setelah kita berbuat baik. Kehidupan akan menjadi lebih segar karena kita tahu setiap saat ada mata yang melihat kehidupan kita, melihat apa yang baik yang kita lakukan, dan Dia tersenyum dan berkenan atas apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mendengar firman ini, kami hendak menghaturkan segala kelemahan kami. Dua bahaya yang Tuhan berikan di dalam firman-Mu ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kami yang lemah ini. Itulah sebabnya Bapa, beri kami kekuatan untuk kami dapat menghindarkan diri kami dari bahaya kemunafikan dan juga bahaya meninggikan diri, supaya kehidupan kami senantiasa tetap berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati setiap keluarga yang saat ini beribadah, baik yang ada di rumah ini maupun dimanapun mereka berada. Berikanlah kelimpahan berkat-Mu. Masing-masing diberikan kekuatan dan kesehatan. Anak cucu kami diberkati, diberikan kepandaian, diberikan masa depan yang cerah. Orang tua kami diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan. Bapa, terima kasih. Lindungi dan sertai kami senantiasa. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan keselamatan, keamanan, dan perlindungan. Biarlah kami senantiasa ada di dalam penyertaan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 184, bait yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar dia
Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Seterji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ibadah pada pagi hari ini dan juga dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita dinasehati untuk senantiasa menjaga situasi batin kita, untuk mewaspadai dua bahaya besar. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tetap berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa untuk saudara, supaya saudara sekeluarga senantiasa diberi kesehatan, supaya senantiasa diberi kelimpahan dan juga keberhasilan di dalam segala hal yang saudara lakukan. Saudara-saudara, tak jemu-jemunya saya senantiasa mengingatkan, baiklah kita berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu, dan juga berhati-hati ketika kita akan bepergian. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas kita di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131, bait 1 sampai dengan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin
jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku.